Halo, balik lagi sama aku Nabila Paisila. Jadi kali ini aku lagi ada di tempatnya Bang Aji. Lokasinya tuh di Pancoran, Jaksel. Nah, aku kesini mau lihat koleksi ikan cananya Bang Aji dan ngobrol-ngobrol sama Bang Aji. Oke, jadi sekarang aku udah sama Bang Ajinya langsung. Dan aku mau tanya sejak kapan Bang Aji ini suka cana, dan mau nanya-nanya juga ada apa aja sih di sini ikan cananya. Bang Aji, jadi sejak kapan nih Bang Aji suka cana? Kalau suka cana itu sejak tahun 2020. Jadi saat itu kan pas banget pandemi ya, COVID-19 kan, COVID-19, dan kebetulan lagi banyak orang WFA, dan kebetulan waktu itu kan gue WFA gitu kan, dan saat itu gue mulai suka cana. Tapi sebetulnya sebelum suka cana juga memang gue juga demen seneng ikan gitu ya, karena dari kecil gue udah miara lohan. Oh, tadinya lohan. Tapi sekarang di sini nggak ada lohan sama sekali? Nggak ada, nggak ada lohan. Nggak ada lohan sama gitu. sekali? Oh, nggak ada. Jadi 2020 lah gue udah mulai suka cana, dan ikan pertama yang gue pelihara itu di sini. Ini ada ini toman. Tomannya cakep banget. Ini kira-kira ukurannya berapa nih Bang? Ini terakhir diukur ya itu sekitar 60 up lah. Mungkin 65 kurang lebih. Ini udah 65. Untuk ikan yang paling favorit yang ada di sini? Ikan kesayangan. Ikan kesayangan ya. Ikan kesayangan di sini ada Bima. Yang mana tuh? Bima tuh yang ini. Jadi Bima itu dia dari Red Sampit. Jadi Red Maru ya. Red Maru lokalitinya dari Sampit. Dan kebetulan ini juga ikan pertama lah. Pertama itu kan gue keep itu ada toman, kemudian YS, Yellow Centarum. Yang ketiga itu adalah yang ada di sini, ada nggak Yellow Centarum? Ini Yellow Centarum lagi mager nih, udah gede banget. Iya, ini udah gede banget, lagi mager nih dia nih. Jadi memang untuk warnanya juga agak biasa, karena dulu pertama suka cana mungkin ya belum banyak pengetahuan gitu ya tentang treatment supaya warnanya, terus bunganya gitu kan. Jadi kasih makan juga waktu itu masih asal-asalan gitu. Emang kalau cana tuh yang susah tuh treatmentnya tuh dia apa sih Bang? Untuk warna, bunga, apa pinnya gitu? Jadi maru itu ada beberapa treatment ya untuk maru yang bagus nih. Kan pertama ada dari bunga, kemudian ada barnya juga, bar itu terus yang warna garis-garis gitu ya? Ya, jadi ada garis, betul, ada garis-garisnya. Jadi di situ memang serunya memelihara cana tuh seperti itu. Ada tahapan-tahapan untuk ikan itu jadi bagus. Nah, aku juga mau nanya nih, nggak apa-apa kan nanya satu-satu, tapi nggak apa-apa semuanya. Ini tuh totalnya ada berapa nih di sini koleksi ikan? Total ya, total itu nggak dihitung sih ya. Mungkin sekitar 20-an kali ya. Lebih nggak sih? Kurang lebih ya. Ini soalnya kan disekatnya banyak banget. Iya. Dan ini tuh pribadi apa abang jual juga? Untuk koleksi pribadi apa jual juga gitu? Koleksi pribadi. Koleksi pribadi. Tapi kalau ada yang misalkan yang nawar dengan harga tinggi, abang lepas nggak? Kalau harganya cocok sih, gas aja sih. Gas aja ya? Gas aja. Nah, jadi aku mau nanya yang mana dulu ya? Yang ini. Mana? Yang ini dulu deh. Oh, itu ya? Oke, nah. Kok ini galak banget Bang? Iya, kalau ini ada Red Maru, dua ini. Dua-duanya Red Maru. Ini dua Red Maru, yang ini Red Barito, locality Barito, Red Maru Barito. Dan ini lagi progres. Ini untuk kelasnya, kalau sekarang kan banyak kontes ya. Iya. Itu masuknya juvenil ini sudah, karena sudah masuk di 21 untuk kelas kontes ya. Kelas kontes. Untuk yang sebelah sini, kiri sama? Ini juga sama, Red Maru juga dari locality Barito. Ini size-nya juga, kalau ini masih 20. Oh, tapi ini lebih galak ya Bang ya? Lebih galak, makanya di sini kan mungkin Bila lihat ya, ini airnya agak merah gitu ya. Air ketapang ya? Betul, air ketapang. Jadi ini Lego Progress, karena kan udah mendekati kontes ya, nanti kan ada kontes di akhir bulan. Jadi gue lagi mau naikin warna sedikit. Ya kan, setahu aku tuh air ketapang tuh untuk warna sama biar nggak ada bakteri, ya bukan sih? Betul, jadi dia semacam apa ya, kayak buat nurunin pH juga gitu kan, terus buat warna, treatment warna, sama ikan juga pasti lebih nyaman dengan ini. Ikan sekat-sekatan nih, ini progres semua ini. Ini progres semua? Progres. Ini ada baby Barito kecil banget, ada 2 ekor. Emang nggak apa-apa itu? Bukan pasangan kan, tapi enggak. Begini dia nggak bakal berantem? Enggak, kalau untuk size baby kayak gini tuh dia nggak berantem.
masih aman. Kecuali kalau misal udah masuk di size di atas 10 ya, misal 15, itu udah mulai tuh. Udah Saling mulai berantem. bully ya? Iya, udah di atas 10 tuh itu udah mulai berantem. Nah, kalau yang di sini ini dari yellow ya, yellow maru. Ini juga progres juga, masih kecil lah. Di sini juga sama nih ada yellow Tapi sentarum ini juga. bibit-bibit kontes nggak sih Bang? Kalau dibilang bibit kontes sih, karena ini kan boleh dibilang ikan sortir nih. Ini kan gue sortir ya, di sini udah milih gitu ya. Ini sih nanti bakalan gue progres untuk masuk ke kelas kontes. Karena kalau gue kan di sini kan ikan yang gue keep di sini kan bukan ikan untuk dijual ya. Kalau jual kan apa aja aku masukin yang penting Iya, size gede kan gitu ada ya. yang baby banyak banget kan burayak-burayak kan. Kalau itu kan nggak buat dijual, jadi kan asal gitu ya. Tapi kalau ini kan karena memang gue mau buat di keep dan buat masuk kontes, jadi ikannya gue sortir lah, gue pilih semua yang bagus bahannya gitu. Kan waktu itu abang bilang ada yang bengkok. Aku mau lihat yang bengkok. Oh, bengkok auranti ya? Iya. Auranti ada, kita lihat auranti nih. Ini dia. Ini ada auranti. Nah, ini auranti ini bengkok. Dulu waktu pertama gue beli ini dia nggak bengkok, Bill. Jadi pas beli itu size-nya berapa? Size-nya 14 cm. 14 cm dan saat itu badannya juga normal, lurus, nggak ada. Ini kan cacat ya? Iya, bengkoknya Jadi bengkok banget. jadi Banyak. bengkok dia. Jadi ini tuh faktornya apa sih Bang? Bengkok ini dia? Kalau Kan untuk bukan bawaan kan? Jadi sebenarnya gini Bill, ada kiper-kiper lain ya yang memang sudah mumpuni lah, sudah tahu tentang auranti ya, permasalahan auranti. Iya. Jadi ada beberapa faktor yang ngebuat si auranti di badannya bengkok. Ada yang bilang pertama dari suhu air, suhunya tuh nggak stabil, kadang panas, Suhunya kadang dingin gitu kan. Nah untuk si auranti ini tuh memang cana yang dia di suhunya dingin, air dingin gitu, di bawah 22 ke bawah gitu ya. Nah kalau di sini kan Jakarta ya memang suhunya panas. Jadi di sini tuh kalau misalnya siang hari itu bisa sampai 28 sampai 30. 28, tapi kan ada alat yang apa sih Bang namanya? Yang untuk suhu dingin itu? Suhunya ada, harusnya pakai fan ya, kipas ya. Cuman ini gua nggak pakein kipas, tapi buat pengalaman juga sih. Jadi nanti besok kalau misalnya gua keep auranti lagi harus gua persiapin apa aja yang untuk jaga-jaga supaya dia nggak bengkok seperti Udah ini. bengkok kayak gini, kalau udah bengkok kayak ya udah Susah. lagi. Kalau misalnya udah bengkok tuh udah nggak bisa sembuh lagi. Ini juga umurnya udah tua ya Bang? Ini udah setahun ini, udah setahunan. Mungkin sekarang saya sudah hampir 30 atau bahkan lebih, belum gua ukur nih. Iya. Sebenarnya kan kalau misal dia normal itu lebih panjang dari ini. lagi, karena dia Betul. bengkok. Bener. Terus bengkoknya tuh bukan satu dari sini ya, dari belakang kepala bengkoknya tuh. Iya. Jadi kelihatan banget tuh. Jadi kayak ada gundukan gitu ya. Iya. Jatuhnya cacat. Oke, lanjut ke yang mana ya? Di sini banyak banget sih. Kalau yang ini apa nih Bang? Ini ada golden limbata. Golden limbata. Golden limbata ini gue dapet ikan ini dari Bang Fish. Dari Boyolali waktu gue kesana gitu ya. Ini dikasih free oleh-oleh Berarti dari golden limbata tuh sama albino beda ya? beda sih. Warnanya sih mungkin ini ya kalau Kayak sama gitu kan, kira aku tadi ini albino tapi kok Albino. matanya hitam. Iya. Biasanya kalau albino itu matanya merah. Itu kayak striata gitu ya. Striata Iya. albino kan mata merah ya. Kalau misal limbata itu gold limbata warnanya matanya hitam. Dari ekornya juga kelihatan nih kan ada kayak rim-rimnya gitu ya. Kalau dilihat secara dari jarak dekat itu ya, itu kayak ada rimnya. Tuh. Memang agak susah harus dengan mata terbuka Mata batin. gitu, mata batin. Next yang ini nih Bang, ini kok ada merahnya gini warnanya kayak Nah, ini toman hantik. hah? Toman hantik. Tahu, toman antik. Toman, ada bilang toman siantik, ada toman santik, ada toman hantik. Oh, aku dengernya toman siantik. Siantik. Iya. Nah, ini toman siantik. Ini mukanya pendek. Iya, ini sama toman kayak di kita juga di lokal gitu ya, cuman warnanya yang bedain. Size-nya sama, Mana? gedenya kayak toman yang lain gitu. Size-nya Besar. untuk yang kalau di gua kan di sini ada toman yang lokal Iya, ya, kan itu yang size-nya lokal gede 60-an. banget. Kalau untuk yang toman hantik ini ada yang bilang itu size-nya bisa gede 60. bisa sama aja. Tapi gua secara pribadi belum pernah lihat langsung yang ukuran dia sudah besar gitu ya, belum pernah lihat langsung. Tapi ini juga sama bisa besar juga. Untuk maksimalnya gue belum lihat langsung. Nah, aku pengen nanya yang ini nih, yang ini cakep pinnya. Nah, kalau ini ada Asiatica RS. RS. Dia merahnya emang begitu ya, Bang? Iya. Nggak rata gitu. Red strip. Nah, ini juga nih ada satu lewat nih. Ini ada orna. Oh iya ini. Orna. Warna.
Celana orna. Celana orna. Tapi kayak ini, Kayak apa? kayak pulca. Pulkra. Masih ini sih, ya nggak jauh sih keluarga gitu ya. Cuman dia orna. Bedanya dia apa, Bang? Beda dari Oh, itunya, bisa bedain? dotnya, motif itunya kan, dotnya kan sampai di fin atasnya kan sampai belakang tuh. Oh, yang bintik-bintik itu. Iya, itu dotnya yang bedain. Kalau untuk pulkra kan dia dotnya jarang ya, bahkan sampai ke atas itu nggak jarang. Dan dari pipinya juga dotnya beda. Kalau pulkra nggak kayak gini dotnya. Nah, dari samping tuh. Jadi dari ujung sana sampai sini rata-rata size-nya tuh hampir sama ya, Bang ya? Ya, saya sama. Nah, ini juga ada ini apa ini? Ini WS, Ini bunga. Asiatica Itu bunga WS. bukan sih, Bang? Yang Itu bintik-bintik mutiara itu. Oh, spotnya. mutiara. Namanya Asiatica White Spot. White spot. Kita enak bilang WS, Asiatica WS. WS. Mm. Ini bagus, ini terang gitu ya mutiaranya. Iya, mutiara. Jadi untuk Asiatica WS itu dilihat kalau misal penilaian itu dari white spotnya kalau semakin banyak semakin bagus. Oh. Tapi dilihat dari rapih enggaknya sih ya. Tuh. Dan yang ini Kalau nggak tahu ini- soalnya nanya terus. Kalau ini dari ini pulkra. Pulkra. Ini pulkra. Oh, ini udah biru. Ini kurus badannya. Emang bagusan yang kurus gini apa gendut gitu, Bang? Kalau ikan. Kalau ikan, kita bicara ikan bagus ya. Inilah penilaian dari kontes itu badannya proporsional. Jadi nggak gendut, nggak kurus. Gendut. Kalau ini sedang ya? Ini Kalau ini sedang. Tapi kalau menurut gue sih masih kurang, Masih- agak gemukan dikit. Karena kan dari badan ya, badan ke kepala tuh beda, palanya agak gede. Jadi ini lagi gue agak ini gemukin dikit. agresif banget. Tuh, Iya, ini udah settle. Ini kan pulkra WC. WC. Iya, ini WC gue dapetin, WC itu Wildcats ya, jadi emang impor gitu kan langsung dari China. Terus, jadi emang badannya identik, badannya tuh kurus dan palanya tuh panjang. Beda kalau misalnya pulkra yang sudah CB ya, itu captive breed, jadi udah breedingan di Indonesia, itu biasanya palanya itu emang agak Gede, buntet gitu, agak gede. Beda dengan ikan WC, kebanyakan ya. Mungkin kalau misal ada orang yang treatment pulkra WC, CB sorry, dan treatment emang ekstrim ya mungkin bisa jadi bisa kurus gitu. Kurus. Dan ini di bawah ada lagi. Ini ada yellow maru juga, ini juga masih progres. Oh, kebanyakan progres ya, Bang? Progres Sini. karena kalau gue di sini gue semuanya kan progres semua. Kan progres semua. Karena gue di sini kan ya ngedukasi cara-cara treatment warna Ya, progres gitu ya dari size treatment ya. kecil sampai gede. Jadi di sini nggak ada yang beli jadi udah gede nggak ada. Oh, dari kecil Dari kecil semua. Ya? Iya. Minimal berapa? 6 cm. Dari 6-7 cm 6-7 cm. hampir semuanya. Kecuali kalau untuk yang pulkra ini kan emang WC ya udah gede. Yang gede. Udah size udah 17 cm. Di belakang sini juga ada. Nah, di sini ada red seruyan. Ah, baru denger. Red seruyan yang ini. Jadi ikan cana tuh banyak banget ya? Banyak. Banyak banget, banyak lokalitinya. Lokalitinya banyak Iya, banget. ada red seruya, red pangkalan bun. Nah, kalau yang sebelah kanan ini pangkalan bun. Baby pangkalan bun. Hebat loh Bang Haji, lihat langsung bisa ngebedain. Kalau aku mah belum tentu. Sama gue dulu waktu pertama itu juga gue nggak tahu, sambil belajar aja sih. Banyak banget gitu. Dan hampir-hampir mirip. Kalau bukan karena apa badannya kayak bunganya gitu kan. Iya. Ini beda semua apa sama Bang? Kalau yang di atas ini, nih gue lampu gue naikin dulu ya. Nah ini di itu dulu. Oh, ini sama apa beda Bang? 3 ini? Beda. Kalau ini dari ini pulkra, Pulkra. baby Tapi pulkra. Warnanya gini, pias gitu kayak pias. Iya, emang soalnya kan kecil. masih kecil, jadi masih progres lagi. Nah kalau yang di tengah itu stewarti, Stewarti. stewarti carbialong. Tuh kan, ada Stewarti lagi Carbi. ininya namanya. Stewarti ada carbialong, ada calicola, Tuh, dan Bang Haji Ada. hafal semuanya. ada black galaxy. Jadi emang ada macam-macam untuk cana. Yang ini apa? Itu Asiatica RS baby juga, baby Asiatica baby RS. Asiatica Yang ini? RS. Itu WS. Kalau yang ini tadi FS. Ini Ah. WS. Dan sini juga ada lagi tuh di bawah ini masih banyak. kalau di bawah ini udang. Oh, udang buat udang hidup. makannya. Udang hidup itu gue sengaja beli yang hidup karena ini bagus buat progres di maru-maru gua. Di Karena ini warna. bagus buat warna betul. Iya kan warna. Memang sebenarnya sih ada udang yang sudah racikan ya, udang kering gitu ya. Iya. Tapi ini ada tetap gua sediain ini udang hidup Masih fresh ya? Masih fresh. Jadi supaya ngelatih mental dan apa namanya ya jiwa predatornya gitu ya. Dia masih ada. Karena kan dia Oh, kan jadi- predator nih.
dikasihnya pas nggak dibersihin dulu langsung dimasukin gitu? Langsung, paling nanti gua angkat itunya. Kan di palanya ada lancip tuh kayak senjata dia tuh ya. Iya, itu yang tajam itu. Tajam, itu gua potek dulu, gua patahnya baru langsung gua kasih. Nanti kan dia langsung lari-larian tuh, nah dikejar sama si marunya. Nah itu bagus buat istilahnya apa ya? Kan dia kan predator ya, jadi nggak hilang gitu, jiwa predator masih Jiwa nggak hilang. predatornya karena kan dia di sini tuh terbatas ya. Bener. Di akuarium tuh. Mereka nggak berantem ini kenapa ada dua? Kan biasanya untuk ukuran ini kan kata Bang Haji pasti main serang aja. Iya, jadi ini gue lagi belajar nih sebenarnya belajar ngebreed gitu ya, belajar ngebreed. Jadi ini udah ada jantan dan betina. Oh ini, Udah ini sepasang. Lagi coba, makanya di sini kan agak rame nih ya, ada rapia, ada ganggang gitu. Karena gue nanya sama ahli breeding, ini buat apa ya? Tapi belum sempet Bang, udah ini belum? Berantem terus sampai sekarang masih berantem. Masih berantem. Jadi tinggal gue tunggu aja karena udah gue tanya juga sama yang sudah ini ya, kata dia ini udah spare kok. Udah jantan dan betina, tinggal nunggu waktu aja. Tinggal nunggu waktu aja. Iya, tinggal sini. Dan ini ke si Bima. Nah, ini kesayangan ya, Bang? ikan kesayangan gue di sini. Ini sebetulnya lagi gue progres untuk warna, naikin warna. Karena ini kan Bila mau datang ke sini, jadi gue turunin nih. Sebenarnya tadi nggak di sini tanknya. Oh iya. Ada di atas. Jadi gue lagi treatment semi outdoor, terus full ketapang. Kenapa ini jadi kesayangan? Karena ikan pertama, dari ikan pertama ya kan ada toman, ada maru yellow terus ini yang ketiga. Tapi masih apa ya, dalam ikan-ikan pertama yang gua pelihara tuh ini yang kesayangan gua. Ini dan sampai sekarang masih hidup ya. Dari 2020 ya, Bang? Ini gue beli 2020 bulan Juni kalau nggak salah. Bulan Juni 2020, ini gue keep. Size-nya waktu itu 6-7 cm. Belinya juga jauh sama orang Sidoarjo. Ini. Tapi selamat ya. Selamat. Nah, dan ini banyak pakan. Oh iya. Ada ulet. Kalau ini cuman tutupnya doang. Tutupnya doang. Ini dari Maggot El Barca. Ini umagot ya. Umagot itu dia ada campuran, jadi ada udang dan maggot. Ini udah sepaket. Ini juga ya banyak ya, Bang? Iya, ini ada maggot juga nih maggot. Itu pakan untuk kasih warna, ini juga untuk ikan apa aja bisa ya? Bisa. Jadi ini buat ikan mas gitu ya. Ikan apa tuh? Koi ya. Koi kan lohan, lohan mau juga, iya, mau. warna, Nah, cuman ngasih kalau di warna. sini emang gua beli buat maru-maru gua. Karena kan ini bagus buat warna. Terus pertumbuhan bunga juga bagus untuk maggot itu. Karena kan proteinnya tinggi. Nah, kalau bagusnya tuh Bang untuk ketapang itu kita yang beli daunnya kan ada kan yang daun-daun kering, apa yang ekstraknya yang udah jadi air? Kalau itu kembali ke keepers masing-masing. Ada yang pengen ikannya tanknya tuh bersih gitu ya, nggak ada sisa dari daun-daunnya gitu ya. Nah, kalau gua itu gua ada ketapang yang ekstra ketapang laut. Nah, ini gua pakainya dari Mookfish, ekstra ketapang laut. Iya, jadi ini tinggal tuang aja. Ketapang laut tuh maksudnya gimana, Bang? Jadi emang daun ketapang yang tumbuhnya di pantai gitu ya, di pinggir laut. Makanya gitu. bilangnya ekstra ketapang laut. Bukan yang di dalam laut. Oh, bukan. Bukan ketapang di dalam laut. Bukan. Jadi ada yang ketapang darat itu yang di sini yang biasa dijual. Nah, ada yang ketapang laut. Nah, gua beli yang sudah ekstra seperti ini, tinggal tuang. Dan ini pekat banget. Pekat, iya sih pekat banget. Pekat Kalau banget. kita yang daun tuh biasanya masih kayak teh gitu, teh celup. Iya, teh celup. Dan hasilnya nanti kan tanknya agak kayak ada sisa-sisa gitu ya. Iya. Karena lama-lama si daun ketapang itu kan lapuk. Jadi kayak jadi hancur gitu di situ. Dan bisa bikin jamur juga nggak sih, Bang? Kalau jamur sih enggak. Sih. Karena itu kan buat ngilangin Iya, jamur ya, masa dia itu ketapang nimbulin jamur. sudah bagus Gimana ketapang sih, ya kan. Bang? Gitu. Nah kan Bang, akhir-akhir ini tuh banyak banget kontes ikan cana. Iya. Nah aku mau nanya nih, yang mana yang jadi jagoan biasanya turun di kontes? Dan Jadi- apa aja persiapannya, mohon maaf? Oh, oke. Jadi di sini ada ikan yang jadi jagoan gue sih. Jadi memang tapi belum ini ya, belum menang. Kemarin itu gue bawa si Bima. Itu Bima di ini. pertama kali gue ikut turunin kontes itu di Bekasi, Lagon. Kontes Bekasi. Lagon Bekasi. Memang kemarin drop warnanya. Jadi Si kalau ini kan kita berangkat kontes nih, warnanya cakep kan pas Iya. nyampe. Terus kalau dia balik, warnanya drop nggak sih? Kayak langsung, misalkan kuning banget, jadi hilang gitu, kayak abu-abu, kayak kuningnya jadi samar gitu. Gitu nggak sih Bang kalau ikan cana? Iya, jadi ada karakter ikan yang memang mungkin kayak misal mental lagi dia gitu ya. Oh, jadi mental. adaptasi. Karena kan untuk suhu air atau pH air yang waktu kita di rumah kita dengan air yang di tempat kontes itu kadang itu berbeda gitu ya. Nah, biasanya ikan tuh ada yang karakternya dia
nggak cocok, tiba-tiba dia stres, terus drop warnanya juga, bahkan bunganya sampai redup gitu ya ada. Contoh si Bima kemarin warnanya redup coklat semua. Jadi yang paling pertama itu ikut kontes itu dari mental. Oke, kalau untuk penilaian di kontes itu ada mental, kemudian adaptasi. Di tank, adaptasi tank. Adaptasi, jadi di penguasaan tank gitu ya, jadi dia aktif gitu, nggak mager gitu. Nggak Terus mager, ya? ada anatomi itu dari proporsional badannya, jadi nggak gendut, kemudian palanya juga jadi nggak ada yang cacat gitu. Misalnya siripnya ternyata sebelah kanan sirip dagingnya kecil, yang sebelah kiri gede gitu kan bisa ada tuh. Nah itu anatomi, terus ada bar juga. Oh kalau anatomi itu masuknya nggak ke bar, beda? Beda, anatomi itu bentuk fisiknya, proporsional. Bentuk fisik. Iya, untuk jadi bar nggak. itu bunga. Kalau bar itu jadi bar itu tebal, misalkan bar itu penilaiannya misalnya barnya tegas gitu ya, warnanya pekat hitam. Yang hitam yang di ini yang di badan kan? Iya, yang kayak misalnya gitu ya, cara gitu ya, itu bar, itu masuk nilai. Terus ada nilai. bunga juga. Ada bunga. Nah jadi yang mana nih yang jagoannya abang? Nah ini kalau ini kan Bima kan belum gue turunin lagi. Nah sekarang ini ada si Morang namanya, gue namanya dia Morang. Nah si Morang. Enggak, maaf semuanya ini dikasih nama. Dikasih nama belum sebenarnya, ini juga dadakan sih karena kan ikan ini gue turunin pertama kali gue turunin ini kelas progres. Nah ini nanti gue turunin di Batavia Kontes. Nanti teman-teman datang di Batavia, hadir di tanggal 26 27 bulan Februari. 27 bulan Februari, bentar lagi ya bang? Iya bentar lagi. Ini udah rampung ya, udah mau siap ya dia? Udah siap. Ini lagi gue kasih ketapang karena kan dia warnanya memang agak kurang merah ya, masih agak-agak kurang merah. Jadi gue kasih ketapang pekat nih, tadinya pekat. Ini pakai ketapang itu juga, ekstra ketapang dari Movies. Tapi dia Gitu. nggak mangap-mangap bang? Belum mangap-mangap. Sebenarnya kalau untuk Maru ya, penilaian Maru itu yang penting dia itu aktif. Kayak mental. Gini tuh udah aktif banget kan? Iya. Dia yang penting penilaian aktif, nggak harus mangap-mangap. Karena kan di kontes itu nggak ada, misal contoh Auranti ya. Auranti kan identik dengan mangap itu ya. Mangap, Nah iya. di kontes itu dia nggak digedor supaya mangap, nggak perlu. Jadi yang penting aktif. Yang penting dia aktif, dia respon ke tangan gitu ya, kanan kiri gitu ya, itu udah masuk, dapat nilai. Tinggal masuk ke penilaian lain dari warna, terus bar, anatomi, terus adaptasi gitu. Jadi ada 6. Ada 6 penilaian untuk Maru. Untuk Maru. Dan Iya. semuanya Cana itu sama aja ya untuk penilaiannya? Untuk Maru ya, untuk Maru. Kalau misalnya penilaian di Auranti beda lagi. Beda lagi? Iya, kan ada yellow Ini nanti strip. abang nurunin apa? Ini aja apa ada yang lain nih? Saat ini nurunin si Morang dulu, nanti di Batavia. Ini namanya si Morang apa si Morang? Morang. Ada yang bilang Morang, situ Morang gitu ya, itu marga ya. Iya. Morang itu kalau misal gua kan Jawa ya, itu Morang itu abang, merah gitu. Abang. Morang gitu, jadi merekah gitu warnanya, Morang. Makanya gua sebutin nama dia Morang. Oh, galak. Iya. Galak. Nah gitu. Nanti persiapan itu kontes itu kan masuk visin hari Jumat biasanya ya. Hari Jumat. Itu hari pertama ya. Biasanya berapa hari sekarang? 3? 3 hari, jadi Jumat 1 minggu. Tapi tetap nanti di penilaian itu di malam minggunya, biasanya malam minggu. Nanti hari minggunya udah pengumuman. Jadi dia dikasih hari waktu panjang tuh biasanya untuk adaptasi dulu? Apa? Betul, adaptasi dulu. Adaptasi dulu ya? Iya, adaptasi dulu. Gitu. Nanti pas udah mau kontes kan puasain dulu tuh. Dipuasain? Iya. Dari sekarang apa? Misalnya dari seminggu? H-3. H-3 sebelum ke sana. Kebanyakan peserta kontes itu dia biasa dipuasain dulu. Dan pas di sana nggak dikasih makan kan? Enggak, karena kan gini, Maru itu kalau misal galak dia agresif. Nah, Iya, jadi ada galak, filosofinya seperti itu. Galak jadi lapar galak gitu ya. Lapar galak. Beda kalau orang lapar lemes sebenarnya kan. kenyang juga diem aja kalau Diem aja. Kalau misal orang kenyang lemes itu ya, sama Maru juga. Kenapa? Makanya sebelum masuk kontes sana itu ikan dipuasain supaya pada saat masuk ke sana dia respon gitu ya. Misal awal di sini ikannya sudah aktif, galak, di sana juga galak. Oke. Gitu. Dan tidak pup gitu ya pada saat dibawa ke sana. Karena nanti kalau misal dia sebelum kontes udah dikasih makan, nanti di sana di tanknya pup kotor jadinya. Nanti nggak perform juga. Nanti. Oke teman-teman, jadi aku udah selesai lihat-lihat koleksinya Bang Aji. Nah, dan nanti Bang Aji bakal nurunin ini dia si Morang ke kontes. Di mana Bang? Di Batavia kontes. Di Batavia. Tanggal berapa Bang Aji? Tanggal 26 sampai tanggal 27 di bulan Februari ini. Di bulan Februari ini sebentar Iya. lagi. Dan juga terima kasih banyak ya Bang Aji ya. Aku udah dibolehin datang ke tempat Bang Aji. Jangan lupa subscribe channelnya Bang Aji. Bang Aji apa? Bang Aji TV. Bang Aji TV. Bang Aji TV. Dan jangan lupa like, share channel aku juga Nabila Faizia. Dan dadah!
Dapat dari Bang Haji. Makasih. Dapat koleksi lagi.